gak sopan sekali menurut saya teman ya. Jadi kali ini ya teman ya, saya ingin sharing sedikit ya, bagi tips sebenarnya ya. Itu buat teman-teman nih ya, yang sekarang ini baru aja misalkan masuk di perusahaan ya, baru masuk kerja sebagai junior programmer. Itu gimana sih? Itu kan pasti ya, itu kan kita masuk ke lingkungan baru, kita tuh mungkin mengerjakan sesuatu yang mungkin belum pernah kita kerjakan ya, misalkan. Itu kan pasti ya di awal-awal tuh, itu pasti nanti kan banyak pertanyaan ya, kok bisa ini gimana caranya, ini gimana caranya kan. Nah jadi intinya kali ini saya hanya ingin kasih tip ya, singkat aja, itu gimana ya caranya biar kita tuh bertanya ya, silahkan bertanya sebanyak-banyaknya tapi yang efektif, dan juga orang yang kita tanyain ya itu dengan senang hati juga membantu kita. Dan selalu saya pakai juga ya, misalkan saya tuh masuk join tim baru kan, misalkan kita nggak tahu apa yang dikerjakan sana, terus itu gimana cara kita bertanya biar kita tuh jadi tahu ya, jadi ngerti apa sebenarnya yang akan kita kerjakan, tapi nggak terlalu mengganggu juga buat orang lain yang bekerja dengan kita gitu. Jadi kan kemarin tuh di grup juga banyak yang nanya kan, misalkan kalau kita tuh masuk kerja ya, kita sebagai junior developer gitu baru masuk kerja, akan dibantuin nggak sama seniornya gitu kan. Itu ada yang nanya itu juga. Nggak mungkin kita tuh masuk kerja, ini kerjaan ditinggal. Para senior sana pasti akan bantuin, asalkan ya kita tahu gimana caranya kita minta bantuan, dan kita minta bantuan kemana itu pasti dibantu. Jadi nggak usah takut. Bertanya itu penting sekali. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk bertanya, kan kita tahu ya bahwa kalau kita nggak berani bertanya, kita sesat di jalan. Jadi kalau kita tuh nggak jelas apa yang harus kita lakukan, ya gimana bisa kerja kan. Jadi apa rule-nya teman itu jelas, itu apa tasknya ya, terus goal-nya apa, itu biar jelas ya. Jadi tanpa itu kita nggak bisa kerja. Cuman bedanya ya, itu bertanya di lingkungan seperti itu nggak sama dengan kita tuh belanja di warung gitu loh ya. Jadi kita tuh nggak asal jeplak, Mbak beli ini gitu ya, Mas beli ini gitu kan, nggak bisa. Seperti sebenarnya tadi, bertanya itu ada skillnya ya. Jadi skill bertanya itu penting sekali ya. Itu skill bertanya juga sebenarnya skill komunikasi teman ya. Kadang itu kita bertanya itu kan kita berkomunikasi ya. Jadi kalau misalkan teman tuh nanya itu sembarangan, maka hasilnya pun sembarangan. Kalau nanya efektif, nanya baik, maka hasilnya pun yang teman-teman terima itu akan baik gitu ya. Oke, jadi langsung ya. Nah yang pertama adalah kita jangan nanya hal-hal yang trivial. Kita tuh jangan nanya-nanya yang hal yang umum teman ya, yang kita bisa cari sendiri ya. Misalkan kita masuk tim ya, kita masuk sebagai front end developer ya. Nah misalkan kita tuh biasanya cuma pakai jQuery ya. Nah tiba-tiba perusahaannya kita tuh pakai React, pakai Vue gitu kan. Nah pastinya jangan tanya, bro atau bang gitu kan, gimana sih cara install Vue, gimana sih cara install React.js, gimana sih cara install Node.js. Ya jangan tanya hal seperti itu tuh sudah ada, itu hal umum. Jadi intinya adalah kita tuh jangan malas ya, untuk hal seperti itu tuh kita tuh nggak boleh malas teman ya. Itu skill dasar programmer loh ya. Cara install ini, cara install itu tuh semuanya sudah ada, teman tinggal cari gitu. Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya tuh teman-teman jangan pernah nanya hal seperti itu ya, karena sudah ada semuanya. Kecuali misalkan teman tuh mengerjakan proyek yang sudah ada ya, ada yang nggak jelas, ada bagian nggak jelas kenapa dibuat seperti itu pantas ditanya, itu wajib ditanya gitu, biar teman tuh ngerti apa sih maksudnya, kenapa dibuat seperti itu. Nah hal seperti itu yang perlu tanya ya. Misalkan kalau misalnya ada bug ya, misalkan kita compile program gitu kan, terus error, itu ada errornya, itu jangan langsung, bro ini maksudnya apa. Enggak, jangan tanya seperti itu. Teman-teman tuh lihat dulu errornya tuh apa, dan cari dulu, Google dulu itu maksudnya apa. Saya sering perhatikan juga ya, misalkan teman-teman tuh lagi ngerjain sesuatu terus ada error, bukannya diperhatikan errornya itu yang mana, tapi langsung nanya ke orang. Intinya sih saya bilang tuh jangan malas dulu, artinya usahakan dulu, cari dulu sendiri. Jadi kalau sudah nyari kemana-mana itu nggak ketemu juga maksud dari error tersebut, itu baru cocok itu ditanyakan ke teman timnya kalian, atau misalkan seniornya teman tuh silakan ya, karena itu memang paling nggak teman itu sudah berusaha dulu sebaik-baiknya, dan belum bisa juga ya silakan bertanya, itu nggak apa gitu loh. Cuman selagi bertanya ke teman pun itu ada tekniknya juga. Sebelum kita nanya ke teman, kita juga harus perhatikan sikon, yaitu situasi dan kondisinya. Misalkan ya temannya kita tuh lagi sibuk kerja kan, lagi serius, terus kita datang bawa laptop, jebak, bro ini kenapa? Nggak gitu caranya kita tuh berkomunikasi teman ya. Jadi pertama perhatikan dulu ya kondisinya, situasinya, gimana caranya kita tanya baik-baik ya, bro sorry ya, ganggu nggak? Saya ada pertanyaan nih gitu kan. Jadi karena kita nanya baik ya,
Jadi kita mulai dengan minta izin dulu. Pasti mereka tuh mempersilahkan gitu kan. Kecuali misalkan ada suatu saat misalkan mereka tuh lagi coding kan, lagi serius gitu di tengah sesuatu, ini benar-benar nggak bisa diganggu, terus tiba-tiba ada yang nanya, kadang-kadang ada yang bilang, oh sorry entar lagi gitu kan, 5 menit gitu kan misalkan. Itu biasa sama di sini ya, misalkan kalau misalkan kita tuh kerja kan sama orang-orang asing ya, itu budayanya mereka seperti itu ya. Artinya kita bertanya belum tentu kita akan langsung dapat jawaban saat itu juga, dan kadang-kadang juga mereka bilang give me 1 second. Artinya ya udah, kita kasih dia waktu untuk menyelesaikan halnya dulu. Setelah itu baru dia balik, kenapa tadi gitu. Saya yakin kok ya, kalau kita caranya baik ya pasti nanti dapat respon yang baik juga gitu teman. Skill selanjutnya adalah kita itu bertanya tuh nggak asal jeplak. Nah itu penting sekali teman ya. Kita coding ada error langsung ke teman, bro kok kenapa ini gitu. Nggak gitu juga caranya ya. Kenapa? Kita kan nggak tahu temannya kita tuh ngerjain hal yang sama dengan kita. Kita kan nggak tahu juga seniornya kita tuh mengerjakan sesuatu yang sama dengan kita. Artinya dia tuh nggak punya konteks, dia tuh nggak ngerjakan yang sama dengan kita. Jadi dia tuh nggak tahu apa yang sudah kita lakukan sehingga terjadi error tersebut. Misalkan mencatat ya, sebelum bertanya kasih konteks, kasih latar belakang. Nah, jadi jelaskan. Misalkan, jadi kan tadi saya ngerjain ini, ya kan. Terus ketika coding bagian ini muncul error ini, itu lebih jelas. Artinya karena kita sudah kasih latar belakang, jadi dia tuh sudah mikir, oh jadi dia ngerjain bagian itu, error di sana. Oh ternyata mungkin bagian itunya yang bermasalah, gitu kan. Jadi intinya adalah selalu kasih konteks kalau bertanya teman ya. Dan teknik ini juga nggak cuma teman pakai kalau bisa bertanya langsung ya. Teman tuh join grup ya di Facebook, di Telegram, di Discord, di apapun ya. Kalau bisa bertanya tuh kasih konteks, jangan langsung kasih foto. Ini kenapa ya? Mana saya tahu, gitu kan? Jadi kan saya kan nggak tahu apa yang dia kerjakan. Kita kan nggak tahu apa yang kamu kerjakan, gitu misalkan. Jadi kalau nggak dikasih konteks, orang lain tuh nggak akan bisa bantu. Jadi itu ya. Sebelum bertanya selalu kasih konteks ya, minimal latar belakang kenapa masalah itu bisa muncul dan di bagian mana masalah itu muncul. Jadi kalau misalkan teman itu ada yang tahu pasti akan dibantu. Itu ya, selalu sediakan konteks sebelum bertanya. Misalkan ya kita tuh bertanya dan temannya kita atau anggota timnya kita atau seniornya kita itu dengan baik hati sudah mereka tuh mau membantu kita kan. Nah sekarang skillnya lagi ya teman harus miliki ya. Ketika seorang itu sudah mau menjelaskan ke kita, membantu kita, itu kita harus fokus saat itu. Itu sudah meluangkan waktunya untuk kita, maka buat kita sendiri itu nggak ada alasan kita tuh nggak fokus di saat itu juga. Gitu. Karena kadang-kadang terjadi ya, artinya ada orang bertanya ke kita, terus kita kasih waktu untuk menjelaskan, orang yang bertanya ini malah nggak fokus. Ya. Terus ada apalah dia ngecek HP lah kan, kita lagi menjelaskan kan, jadi kita lagi ngejelasin terus dia tuh ngecek HP. Ya kan, ngetik gitu kan di HP-nya, kita lagi ngejelasin, itu tuh gak sopan sekali menurut saya teman ya, dan saya pernah mengalami beberapa kali, tapi saya sih nggak bilangin orangnya langsung ya, cuman di sana saya sudah tahu, wah kalau besok dia nanya ya males sudah gitu. Jadi itu ya, itu benar sekali temannya, perhatikan ini ya. Jadi kalau orang itu sudah mau bantu kita, orang mau sudah jawab pertanyaan kita, teman tuh harus fokus di sana. Jadi luangkan juga waktunya untuk fokus di sana, ya. Itu sebenarnya nggak langsung teman sudah berterima kasih sama dia bahwa sudah meluangkan waktunya untuk bantu kita, maka kita akan fokus mendengarkan apapun yang dijelaskan sama dia dulu. Itu benar sekali ya. Dan selanjutnya yang penting lagi adalah kita jangan potong. Jadi ketika kita bertanya terus dia jawab, ketika dia menjelaskan jangan pernah potong di tengah-tengah. Kita biarkan dia menjelaskan dulu sampai selesai, baru misalkan kalau ada pertanyaan, itu baru kita nanya balik gitu. Jadi orang yang lagi ngomong terus kita bilang, oh iya saya sudah tahu yang itu. Jangan seperti itu teman ya. Meskipun dia tuh menjelaskan sesuatu yang kita sudah tahu, jangan potong di saat itu ya. Artinya anggap aja kita tuh juga mengecek diri sendiri ya. Artinya apakah pemahamannya yang dia sampaikan itu sama dengan pemahaman yang kita tahu gitu ya. Kadang-kadang ada ya, jadi kita tuh lagi menjelaskan tuh yang semangat gitu kan, terus tiba-tiba dipotong, oh iya saya udah tahu itu bagian itu, meskipun iya saya tahu kamu sudah tahu, tapi kan kita tuh menjelaskan bagian itu sebagai apa, biar lengkap aja, biar jelas semuanya. Ada yang kurang cocok, ya nanti waktunya ketika kita sudah menjelaskan, silahkan ditanya balik gitu. Jadi itu ya, itu penting sekali buat teman ya. Orang itu sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan kita, maka biarkan kasih waktu buat teman kita tuh menjelaskan ya sampai selesai. Kalau misalkan ada kurang jelas atau kurang gimana, baru ditanya balik setelahnya teman itu. Itu benar sekali.
Dan terakhir pastinya kalau orang itu sudah madu kita, ya pastinya kita ucapkan terima kasih lah ya. Terima kasih bro, gitu misalkan. Itu simpel itu aja. Artinya itu hal kecil tapi itu prinsip dasar komunikasi teman. Gitu ya. Meskipun saya bukan ahlinya komunikasi, tapi dari yang saya pelajari sama ini ya, nggak cuma berkomunikasi dengan misalkan teman-teman dari Indo kan, tapi juga misalkan teman-teman dari sini yang kita beda apa, yang kita tuh beda apa ya, misalnya beda budaya kan. Di sini tuh ngomongnya bebas, ngomong apa-apa silakan gitu kan. Jadi itu penting sekali teman. Jadi itu ya, jadi secara rangkum ya, jadi pertama pastinya ya, jadi sebelum bertanya tuh kita bisa cari dulu apa enggak. Kalau memang kita udah benar-benar mentok, itu tanya silahkan. Terus yang kedua adalah situasi dan kondisi. Kapan kita udah bertanya dan di mana? Ketika kita bertanya, kita minta izin dulu. Ya kalau diizinkan bagus, kalau enggak ya kita tunggu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah dibantu, ketika dijelaskan, kita harus fokus mendengar penjelasan. Jangan temen ini ngomong di sini kan, kita ngetik, dia tuh sudah meluangkan waktu untuk kita. Ya kita harus fokus mendengarkan apa yang dia jelaskan aja. Kita tuh menjadi pendengar yang baik. Ya. Orang tuh menjelaskan sesuatu kita, terus kita tuh lain-lain, dijamin ya besok-besok tuh mereka tuh malas pasti. Dan yang terakhir adalah kalau bisa jangan potong ketika orang lain menjelaskan. Biarkan mereka tuh menjelaskan biar selesai. Ada yang kita kurang jelas, baru tanya balik. Jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Artinya orang sudah bantu kita kok, masa kita ucapkan terima kasih ya. Oke, jadi itu yang ingin saya sampaikan kali ini. Ini sudah dingin sekali temannya. Aduh, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Artinya teman-teman tuh bisa terapkan seperti saya bilang tadi, di perusahaan, di lingkungan sehari, di mana aja, di forum-forum ya, misalkan online, silahkan dipakai. Dan seperti biasa ya, tolong di like dan subscribe ya buat yang belum. Pokoknya teman-teman tetap semangat ya, maju terus ya. Pokoknya jangan berhenti sebelum berhasil. Oke, jadi sekian dulu ya teman ya, karena suhunya itu sudah mulai drop ya di sini, dingin sekali. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya.